Hari itu, matahari terbit di atas Pulau Bali seperti biasa, hangat, damai, dan menjanjikan ribuan aktivitas pariwisata yang menyambut dunia. Pantai-pantai mulai dipadati wisatawan. Hotel-hotel sibuk menyiapkan sarapan. Di warung kopi kecil, para pekerja lokal membuka ponsel mereka dan langsung mengernyit. Loh, kok nggak ada sinyal? Wi-Fi error juga. Ini GPS-nya malah muter-muter. Awalnya hanya dianggap gangguan biasa. Tapi setelah 15 menit, 1 jam, 2 jam, keadaan berubah jadi kepanikan massal. Layanan transportasi online tidak bisa diakses. ATM mendadak offline. Resepsionis hotel tidak bisa mencetak reservasi. Pasar tradisional yang kini mengandalkan transaksi digital, lumpuh total. Seluruh Bali kehilangan koneksi internet. Total. Berita ini menyebar cepat lewat siaran radio. Di ruang kendali Pusat Telekomunikasi Nasional, para teknisi bekerja tanpa henti, mencoba melacak sumber gangguan. Hingga akhirnya, sebuah pesan muncul di layar pusat kendali. Kerusakan besar terdeteksi pada kabel optik bawah laut di Selat Bali. Sumber gangguan tidak diketahui. Suasana ruangan itu langsung berubah. Bukan hanya masalah teknis, ini bisa berdampak pada pariwisata nasional, ekonomi digital, bahkan keamanan siber. Dan lebih anehnya lagi, sensor bawah laut mencatat adanya aktivitas biologis tidak biasa di sekitar titik kerusakan. Apa yang terjadi di dasar laut sana? Mengapa kabel sekuat itu bisa terputus seakan dicabik sesuatu? Dan pertanyaan paling penting, siapa yang cukup gila atau cukup berani untuk menyelam ke dasar Selat Bali dan mencari tahu jawabannya? Di sebuah dermaga militer yang jarang dipakai, malam turun dengan sunyi yang menekan dada. Langit gelap, angin laut membawa aroma garam dan kenangan. Lampu-lampu temaram menyinari sosok pria paruh-baya yang sedang memeriksa perlengkapan selamnya. Itulah Bayu, nama yang pernah dihormati di kalangan penyelam militer. Veteran penyelam laut dalam, dulu dikenal sebagai mata laut. Tapi kini, Bayu lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel kecil miliknya. Jauh dari hiruk-pikuk, seolah ingin melupakan dunia. Bayu, lo yakin mau ambil misi ini? Tanya koordinator misi sambil menyodorkan tablet berisi data sensor dan gambar kabur kabel rusak. Bayu menatap layar itu dalam diam. Matanya sayu, tapi dalam, seperti laut yang pernah ia selami ratusan kali. Apa cuma kabel yang rusak? Gumamnya. Atau laut yang akhirnya mulai bicara balik setelah sekian lama kita abaikan? Koordinatornya menghela napas. Ia tahu, Bayu tak sekadar bicara soal kabel atau sinyal. Ia bicara soal laut yang dulu merenggut anaknya. Seorang bocah lelaki berumur 9 tahun yang keracunan mikroplastik dari ikan tercemar. Sejak saat itu, Bayu berhenti. Dari laut, dari misi, dari kehidupan yang dulu ia banggakan. Namun malam ini, laut memanggilnya lagi. Bukan untuk berperang, tapi mungkin untuk berdamai. Kamu nggak perlu melakukannya sendiri, Bay, kata sang koordinator. Bayu hanya tersenyum tipis sambil mengenakan helm selamnya. Aku nggak sendiri. Aku akan turun, bersama semua alasan kenapa laut ini harus dijaga. Ia berjalan ke ujung dermaga, menatap laut yang gelap dan dalam. 1 langkah, lalu lompat. Tubuhnya lenyap dalam kedalaman. Di bawah sana, bukan hanya kabel yang menunggu, tapi jawaban. Dan mungkin sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan manusia. Gelap, hening. Hanya suara napas dalam helm dan getaran sonar yang menemani Bayu saat tubuhnya turun semakin dalam menembus perut Selat Bali. Lampu di helm menyinari sekelilingnya. Dunia biru yang asing dan sunyi. Ikan-ikan kecil melintas cepat seperti bayangan. Karang-karang besar berdiri seperti reruntuhan kota tua yang tenggelam. Tekanan air makin menyesakan. Tapi Bayu sudah terbiasa dengan rasa itu. Seperti beban hidup yang sudah lama ia pikul. Di kedalaman 70 meter, ia melihatnya. Garis panjang seperti ular raksasa. Kabel optik yang semestinya menghubungkan pulau dengan dunia luar. Tapi bentuknya terpuntir. Robek, ditarik paksa. Bayu mengaktifkan kamera.
Rekaman menunjukkan kabel terjepit di antara batu karang. Tapi lebih dari itu, ada jejak aneh di pasir laut, seperti bekas sesuatu yang besar bergerak. Ia berenang pelan, menyusuri kabel yang menjulur seperti urat nadi patah. Tiba-tiba, sensor getarannya melonjak. Bayu berhenti. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada apa-apa, hanya air gelap dan tekanan berat. Namun nalurinya bicara lain. Ada sesuatu di sini. Bukan mesin, bukan gempa, tapi makhluk hidup. Dari balik kegelapan, cahaya lampunya menangkap sesuatu yang mengilap. Mata. Sepasang mata besar, merah menyala seperti bara. Dan perlahan, dari balik reruntuhan karang, muncullah tentakel, gemetar pelan, sebesar tiang listrik, bergerak seperti bayangan hidup. Bayu menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Namun ia tidak lari. Dalam diam, ia sadar, ia bukan hanya sedang memperbaiki kabel. Ia telah memasuki wilayah yang tidak tercatat dalam peta manusia. Sesuatu sedang menunggunya di sini. Dan laut baru saja mulai bicara. Dari kegelapan laut, makhluk itu keluar. Bukan legenda, bukan dongeng, tapi nyata. Seekor kraken raksasa, gurita laut dalam yang tubuhnya membentang puluhan meter. Matanya merah, menyala di antara bayang, seperti bara api yang menyimpan dendam. Tentakelnya berayun pelan, namun tiap geraknya menggetarkan air dan hati Bayu. Kabel optik itu terjerat di tubuh makhluk itu. Seolah-olah sang kraken mencoba melepaskan diri dari sesuatu, dari luka, dari jerat, dari penderitaan. Bayu menyalakan lebih banyak lampu. Dan saat itulah, ia melihat dengan jelas. Plastik menjerat tentakel kraken. Jaring ikan kusut menggulung di tubuhnya. Luka bernanah di bagian kepalanya. Seperti bekas pertempuran panjang. Bukan dengan makhluk lain, tapi dengan limbah manusia. Bayu menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah. Selama ini, manusia menganggap laut sebagai milik, tempat buang sampah, tempat ambil hasil, tapi tak pernah berpikir bagaimana rasanya hidup di bawah sana. Dan sekarang, laut memperlihatkan padanya. Korban dari kerakusan itu berdiri di hadapannya. Makhluk itu mendekat. Tentakel melayang perlahan ke arah Bayu. Lampu helmnya berkedip. Sensor tekanan naik, tapi Bayu tak bergerak. Ia menatap mata makhluk itu. Dalam, jujur, tanpa rasa ingin menaklukkan. Lalu, ia perlahan menurunkan alat perbaikan dan mengangkat kedua tangannya. Isyarat universal bahwa ia bukan ancaman. Makhluk itu berhenti. Diam. Saling menatap. Dua makhluk dari dunia berbeda. Akhirnya saling paham. Bayu berbicara, meski tahu tak akan dijawab. Maafkan kami. Maafkan aku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu tidak merasa seperti penyelam, tapi seorang tamu di rumah yang telah lama ia kotori. Bayu perlahan berenang mendekat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban rasa bersalah yang tak bisa lagi disangkal. Ia membuka kantong kecil di sabuknya. Bukan senjata, bukan alat perusak, hanya pisau selam tajam, kecil, dan jujur. Langkah pertama, jaring ikan. Ia potong perlahan dari tubuh kraken. Satu helai, dua helai. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya sesekali mengerjap, seperti menahan sakit. Langkah kedua, plastik yang membelit tentakel. Bayu harus menyelam ke sisi lain tubuhnya, menyelinap di bawah karang patah. Setiap potongan plastik seperti membuka luka batin di dalam dirinya sendiri. Bayangan anaknya muncul, tersenyum di pinggir laut, lalu hilang. Sudah cukup, bisik Bayu dalam hati. Sudah cukup penderitaan untukmu, untuk laut, untuk semuanya. Saat ikatan terakhir terlepas, sang kraken bergetar pelan. Ia melayang mundur, seolah memberi ruang. Dan saat itu, Bayu sadar, ini bukan penyelamatan satu arah. Makhluk ini menyelamatkannya juga. Ia segera bekerja. Kabel optik yang terpuntir dipotong bersih.
lalu disambungkan ulang dengan alat khusus bertekanan tinggi. Bayu memasang pengaman, mengunci konektor, dan mengaktifkan kembali aliran sinyal. Lampu indikator menyala hijau. Koneksi kembali. Dunia di atas tersambung. Tapi di bawah sini, ada koneksi lain yang terjalin, lebih dalam, lebih sunyi, dan jauh lebih penting. Sebelum ia naik ke permukaan, Bayu menoleh ke belakang. Makhluk itu masih di sana. Menatap, diam, tapi damai. Ia mengangkat tangan, memberi salam. Dan entah bagaimana, makhluk itu membalas dengan melambaikan salah satu tentakelnya. Pelan, lembut, seperti ucapan terima kasih dan perpisahan. Bayu berenang ke atas, membawa bukan hanya rekaman teknis, tapi cerita dan kesadaran baru bahwa laut butuh penyelamat, bukan penguasa. Mentari pagi mulai menyentuh permukaan laut saat Bayu muncul dari kedalaman. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena apa yang baru saja ia alami. Di dermaga, tim menyambutnya dengan sorak dan pelukan. Bayu, kamu berhasil. Koneksi balik lagi. Kau menyelamatkan semuanya. Namun Bayu hanya duduk di pinggir dermaga, menatap laut yang kini tampak begitu tenang. Seolah tidak ada apa-apa di bawah sana. Seolah semuanya hanya mimpi. Tapi di hatinya, ia tahu, lautan telah bicara padanya. Dan ia mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Bayu mengajukan pengunduran diri dari semua pekerjaan teknis. Ia menjual rumah kecilnya di kota, lalu pindah ke desa pesisir tempat anaknya dulu bermain. Di sana, ia membangun sebuah sekolah kecil tentang laut, bukan dengan teknologi, tapi dengan cerita. Cerita tentang makhluk raksasa yang tak ingin berperang, hanya ingin bebas dari luka yang manusia tinggalkan. Cerita tentang penyelam yang turun bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar, untuk meminta maaf, untuk menyambung bukan hanya kabel, tapi kesadaran. Anak-anak berkumpul setiap minggu, duduk di pasir, mendengar Bayu bercerita. Dan di tiap akhir kisahnya, ia selalu menutup dengan satu kalimat, laut tak pernah diam. Ia menyimpan dendam, dan juga harapan. Tergantung, apa yang kita pilih hari ini, menyakiti, atau menjaga. Bayu menatap lautan. Di kejauhan, sekelebat bayangan muncul, lalu hilang di balik ombak. Ia tersenyum, karena ia tahu, hubungan itu masih ada, dan laut tak akan pernah melupakan.